Kisyash, Kiprah Panglima Lingga di Kerajaan Aceh. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Selesai tahlilan di hari ke-44, Alauddin melanjutkan pelayaran dengan memotong Selat Malaka. Siang itu, mereka mulai memasuki perairan Malaka. Dari kejauhan terlihat beberapa kapal dagang sedang lempar jangkar di lepas pantai Malaka. Dari sela-sela kapal yang sedang lempar jangkar, muncul 5 perahu layar bercadik mendekat ke arah kapal-kapal Kerajaan Aceh Darussalam. Satu dari 5 perahu layar bercadik merapat ke dinding kapal yang ditumpangi Alauddin dan Panglima Lingga. Sementara 4 perahu layar bercadik selebihnya, merapat ke 3 kapal yang lain. 5 prajurit Portugis dalam perahu layar bercadik, dengan bahasa isyarat, meminta diturunkan tangga. Tambi, anak buah kapal yang mahir berbahasa Hindi, menurunkan tangga dari tambang. Kelima prajurit Portugis naik ke dalam lambung kapal. Mereka memeriksa satu persatu furnitur dan barang-barang buatan Kalikut. Kalikut hi, kata prajurit Portugis itu. Han, jawab Tambi, prajurit Kerajaan Aceh berdarah Tamil. Han artinya ya dalam bahasa Hindi. Prajurit Portugis itu menyilangkan ibu jari dan telunjuk, bahasa isyarat meminta uang. Tambi menyerahkan uang keping emas dan perak dalam pundi kain putih. Prajurit itu memeriksa isi pundi, ditimbang-timbangnya sesaat, lalu dia mengangguk. Dengan isyarat jempol kepada kelima temannya, mereka pun bergegas turun dari kapal. Sebenarnya, sebelum kelima prajurit Portugis naik ke dalam lambung kapal, 10 prajurit Kerajaan Aceh Darussalam sedang bersembunyi di balik tumpukan barang. Bedil berisi peluru sudah dibidik, tinggal menunggu perintah tembak dari Panglima Lingga. Ternyata semua berjalan lancar, maka perintah tembak diurungkan. Begitulah hasil latihan simulasi khusus yang diterima para prajurit Kerajaan Aceh Darussalam sepekan sebelum berlayar. Dilarang menembak tanpa perintah saya, tegas Panglima Lingga waktu itu. Kemudian, pelayaran diteruskan menuju tenggara, ke arah pelabuhan muara Sungai Johor. Pelabuhan Johor tidak seramai pelabuhan Malaka, dan penduduk kawasan itu tidak sebanyak Malaka. Penduduk Johor didominasi oleh petani dan nelayan, sedikit sekali kalangan saudagar. Membeli barang dan pakaian berkualitas, seperti kain sari buatan Kalikut, penduduk Johor harus berlayar ke pelabuhan Malaka. Meski perkampungannya sederhana, Johor merupakan tempat paling disukai oleh Sultan Mahmud Shah. Sultan dan keluarga sering menghabiskan waktu liburan di sana. Diisi dengan berburu burung di Bukit Kapas serta memancing di Sungai Johor. Begitu seringnya berkunjung ke Johor, Sultan sampai mendirikan sebuah rumah peristirahatan di kaki Bukit Kapas. Rumah itu selalu bersih dan rapi, karena dirawat dan didiami oleh Hulu Balang Saman, sepupu jauh Sultan. Pemandangannya sangat indah, pantas keluarga Sultan betah berlama-lama di sana. Berdiri di serambi rumah yang mirip Istana Malaka, orang dapat melihat hamparan rumah-rumah penduduk dan pantai Selat Malaka. Penduduk Johor sangat hormat dan setia kepada keluarga Sultan. Di mata mereka, Sultan sosok yang dermawan, pemurah, dan pembela rakyat kecil. Anak-anak Sultan disukai oleh anak-anak di sana. Setiap berlibur ke Bukit Kapas, anak-anak Sultan bermain petak umpet di serambi rumah peristirahatan dengan anak-anak setempat. Saat seperti itu, tak berbatas antara anak Sultan dan anak rakyat jelata. Usai bermain petak umpet, Alauddin membagi manisan kepada semua anak-anak di sana. Manisan sebagai media kontak antara anak Sultan dengan anak rakyat jelata. Makanya, tidak ada anak-anak di sana yang tidak kenal dengan Alauddin. Mereka bahkan tidak memanggil Alauddin dengan sebutan pangeran, tetapi si Udin.